بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semuanya yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam yang mubarak ini, alhamdulillah, kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Ihsan ini untuk salat Isya dan Tarawih. Saudara-saudara, pada kultum malam hari ini, saya akan berbicara tentang bagaimana Al-Quran mengklasifikasi atau membagi ahli ilmu sesuai dengan sifatnya. Orang berilmu itu di dalam Al-Quran disebut dengan 3 sebutan. Pertama, Al-Quran menyebut orang berilmu dengan sebutan Rabbaniyin atau Rabbaniyun atau Ribbiyun, tapi maknanya sama. Beberapa kali, setidaknya dalam 4 tempat, Allah menyebut orang berilmu dengan sebutan Rabbaniyin, Rabbaniyun, atau Ribbiyun. Yang kedua, Al-Quran menyebut orang berilmu itu dengan sebutan ulama. Nah, ini kita tahu ini. Ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan para ulama, orang berilmu yang ulama. Ada organisasi payung dari seluruh organisasi Islam, namanya Majelis Ulama Indonesia. 2 tempat Allah menyebut kata ulama dalam Quran. Baru yang ketiga, Al-Quran atau Allah menyebut orang berilmu dengan sebutan ahlu dzikri. Ahlu dzikri. Ini juga dalam 2 tempat. Siapa Rabbaniyin itu? Siapa ulama itu? Siapa ahlu dzikri? Tergantung apakah dia sudah memenuhi kriteria sifat yang disebut dalam Al-Quran. Karena orang baru disebut Rabbaniyin ternyata manakala dia istiqomah mengajar ngaji dan mengaji. Kalau ada orang berilmu istiqomah ngajar, rutin baca tafsir, rutin baca fikih, rutin baca hadis, rutin ngajar ngaji Quran, rutin juga dia belajar sebagai santri atau ustadz, maka selama dia istiqomah belajar dan mengajar ilmu agama, dia layak disebut Rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan tetapi kata Allah, kalian baru pantas disebut sebagai Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab, selama kalian istiqomah mengajar ilmu agama, guru ngaji, guru madrasah, guru majelis taklim, wa bima kuntum tadrusun, atau selama kalian terus belajar ilmu agama. Ya jamaah juga kalau istiqomah ngajinya disebut Rabbaniyin, bukan cuman ustadznya. Dia ustadz juga kalau nggak rajin ngajar tidak Rabbani.
Jangan-jangan lebih rabbaniin jamaahnya dari seorang yang disebut ustaz. Kenapa? Ustadznya nggak istiqomah. Sementara jamaahnya istiqomah. Agama ini hidup sesungguhnya. Ini karena adanya Rabbani. Saudara Imam Ghazali itu menulis kitab, Bapak Ibu, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Perkenalkan kitab ini ya. Menghidupkan ilmu agama. Kenapa coba? Kira-kira Imam Ghazali menulis kitab dengan sebutan dengan nama Ihya Ulumuddin. Menurut saya Imam Ghazali punya kesadaran bahwa agama itu hidup kalau ilmu agama hidup. Sebab logikanya begini, nalarnya. Bagaimana orang mau cinta pada agamanya kalau dia nggak ngerti agamanya gitu. Orang ngerti agamanya ya kalau dia belajar ilmu agama. Maka selama ada kiai, ustadz yang ngajarin ilmu agama, selama ada jamaah yang terus mau belajar ilmu agama, selama itu pula agama hidup. Begitu nalarnya. Maka saya kalau lihat masjid, jamaahnya rame, tapi nggak ada taklim rutin, saya sedih. Sebab kalau ukurannya jamaah rame, biasanya kan yang ngeramein masjid itu umumnya kan dua kelompok aja. Satu pensiunan atau yang mau dekat pensiun, kedua orang susah. Nah, betul apa tidak? Jadi jamaah dari wajahnya kan kelihatan ini. Wajah pensiunan, menjelang pensiun, atau wajah-wajah siapa? Wajah susah. Ini kalau duitnya banyak, nggak ke masjid ini malam ini dia. Lagi buka bersama di puncak, begitu kan? Di mana nih saking gak punya duit aja di sini bukannya. Nah, kalau cuma ukurannya jamaah rame, tapi ilmu agama tidak diajarkan di situ, ini bahaya. Makanya masjid baru aman kalau di sampingnya atau di masjid itu ada TPA, ada madrasah, ada majelis taklim rutin. Atau kalau di daerah itu ada pesantren. Nah, insya Allah aman. Kenapa? Karena yang isi jamaah masjid ya yang rajin ngaji. Coba lihat. Di mana-mana orang yang rajin ngaji, rajin sholat. Yang rajin sholat, ya dia rajin ngaji. Ya cuma diputer-puter gitu aja. Nah, nanti yang lebih rajin lagi pensiunan. Sampai ada selawatnya kalau pensiunan. Mau subuh, nunggu orang belum ada. Kalau pensiunan udah duluan. Sebelum tarhim, dia udah di masjid nungguin orang sambil baca puji-pujian, selawatan. Nama selawatannya selawatan pensiunan. Sonajan urip, duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfaka yaji rabbal alamin, ya uhailal Nah, jadi begitu, Pak. Jangan bangga kalau kita melihat masjid kita bagus, jamaahnya penuh. Tanya dulu, madrasahnya hidup nggak? TPA-nya hidup nggak? Majelis taklim rutinnya hidup nggak? Sebab ini nih yang membuat harapan kita tetap besar akan masjid kita 10,
20-30 tahun lagi. Beredar itu di sosial media. Saya juga dapat. Tapi ini kaitannya tentang negara. Ada anak-anak kecil ditanya tentang foto pejabat. Dilihatin fotonya siapa gitu ya. Maaf, presiden atau wapres. Fotonya Pak Harto aja dia nggak tahu kalau itu presiden kita. Itu anak kelas 3 SD. Ini foto siapa, Mak? Haji Koli. Padahal fotonya Pak Harto. Begitu dikasih lihat mainan tuh anak-anak itu yang mainan-mainan cemen-cemen itu. Nah, bukan yang kayak mainan Jepang itu lah, apa Naruto, sejenis itu. Ini siapa? Langsung nyaut, saya juga nggak tahu tuh. Dia tahu semua mainan anak-anak itu. Itu sampai fotonya Pak Ridwan Kamil. Ini foto siapa? Pak RW, kata dia. Dia nggak tahu semua. Coba saya bayangin, dalam hal yang sama, bagaimana kalau itu urusan agama? Gitu. Ya kalau anak kita nggak tahu ini presiden siapa namanya, ini gubernur siapa namanya, ini menteri nggak tahu siapa namanya, oke lah ya nggak begitu mengkhawatirkan sekali, betul atau tidak? Tapi kalau dia nggak ngerti rukun iman, kalau dia nggak ngerti rukun Islam, bahaya saudara. Kalau dia nggak ngerti tata cara sholat, tata cara wudhu, bahaya. Maka keberadaan Rabbaniyin dalam Islam itu harus. Itu kenapa Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Sebab Al-Ghazali punya satu keyakinan, agama akan hidup kalau ilmu agama hidup. Bagaimana ilmu agama hidup? Ilmu agama hidup selama Rabbaniyin ada. Nah ini pikiran. Ya kalau ceramah begini, ya penting. Tapi sifatnya buat nyemangatin, ya kayak begini fungsi. Tapi yang rutin itu yang penting. Rutin itu. Jamaah rutin. Di masjid ini apa yang rutin dibaca? Tafsir, Riyadhus Shalihin, fikih. Nah, itu penting. Nah, kedua, ini. Al-Quran menyebut orang berilmu itu dengan sebutan ulama. Ternyata orang disebut ulama itu manakala dia memenuhi kriteria sifat yang disebut oleh Allah. Sifat tersebut adalah sifat takut kepada Allah. Hanya orang berilmu yang memiliki sifat takut kepada Allah yang layak disebut ulama, yang layak disematkan pada dirinya ulama. Itulah ayat yang berbunyi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Terjemahnya yang tadi itu. Kalau dia belum punya sifat takut kepada Allah, jangan dipanggil ulama. Kira-kira gitu. Boleh jadi dia hebat, Pak, pengetahuan wawasannya tentang Islam. Tapi kalau orangnya, maaf, sedikit pun tidak terlihat rasa takut pada Allah, mengentengkan hukum, menggampangkan hukum, perilakunya tidak apik, akhlaknya kepada Allah dan kepada manusia tidak apik, tidak pantas disebut ulama. Ya kalau cuman ditempelkan pada dia pakai kartu nama sih boleh-boleh aja. Orang yang menilai selain Allah. Ada orang bangga banget bikin kartu nama. Nama pula anggota majelis ulama. Kalau cuma majelis ulama kan berat. Ya, kalau warga Nahdlatul Ulama masih nggak apa-apa. Itu warga. Kalau majelis ulama itu kan anggota dia. Seakan-akan dia ulama. Berat ulama itu lah. Nah, ulama itu berat. Saya melihat jujur ya, sekarang yang memenuhi kriteria khosyah ini semakin lama semakin sedikit. Dan sebutan ulama itu jujur belakangan begitu murah. Coba deh, di kota ini orang dipanggil ustaz tuh gampang banget.
Asal pakai peci aja ustadz. Putih peci ustadz. Bisa ngimamin dikit dipanggil apa namanya? Ustadz. Kalau ditambahin sorban jadi kiai naik gitu. Ya, tadinya pakai peci, pakai ustadz. Gitu. Kalau udah pakai sorban langsung apa namanya? Kiai. Murah sekali kiai itu. Murah sekali tulang. Makanya ada orang tanya, kenapa di daerah pesantren sana, terutama di kampung-kampung, itu guru-guru saya dulu pernah pesantren, guru saya itu hanya pakai peci putih dan sorban kalau sholat Jumat. Kalau hari-hari biasa-biasa, takut dipanggil ulama lalu tidak sesuai dengan perilaku. Ya. Makanya tidak ada yang orang yang ngerti itu mengkiaikan diri, mengulamakan diri, mengustadkan diri. Itu karena berat, Pak. Ya Allah. Ciri yang paling gampang. Kalau Anda melihat ada orang, misalnya takut sama yang syubhat atau sama yang haram, pantas yang bersangkutan disebut ulama. Satu tuh. Kalau dia atik ini sama yang syubhat, takut apalagi sama yang haram. Yang remeng-remeng itu loh, dia nggak mau, apalagi yang jelas-jelas haram, berarti itu pantas dipanggil ulama. Walaupun dia belum pernah haji, walaupun tidak ada gelar kiai haji, nah, yang seperti itu ahli ilmu layak disebut ulama. Dulu di Jawa, persisnya di daerah Tuban, namanya daerah Senori. Ada kiai sampai wafat tidak pernah haji, namanya Kiai Abdul Fadal. Panggilannya Mbah Fadal di Senori. Di gurunya guru saya. Sampai wafat nggak pernah haji. Pondoknya tidak besar, muridnya paling 40, 60, tapi muridnya jadi kiai besar semua. Beliau itu kiai tapi luar biasa. Punya toko onderdil. Jadi kalau habis ngaji pagi jam 8 buka toko. Onderdil sepeda, onderdil motor, onderdil apalah ya, kulkas, dan dipasangin semacam itu. Nanti menjelang zuhur tutup. Beliau sendiri itu yang nungguin. Kiai besar, mengarang kitab banyak. Dan ajib. Beliau ini buka warung sesuai dengan kebutuhan. Katakan kebutuhan hidupnya misal sehari 500.000 misalnya. Orang kampung, kalau di kota kan beda Pak, jangan pakai ukuran kota itu. Katakan 500.000 misalnya. Kalau beliau buka warung, jam 10 sudah dapat 500.000, tutup tuh tokonya. Kalau ada orang datang, besok aja ya, besok. Hari ini alhamdulillah, saya cukup gitu. Ketemu nggak kira-kira di Tangerang, di Jakarta gini ada nggak? Ya, tutup. Besok aja. Ya Allah. Di kota ini, man, ada ustadz. Kadang menjadi qori, kadang-kadang jadi penceramah. Semalam ceramah 3 tempat. Jamaahnya belum kumpul, ceramah duluan. Begitu katanya. Ada yang begitu nggak ada? Qorinya belum naik, dia minta ceramah dulu. Panitianya pusing. Bagaimana jamaahnya belum kumpul, dia minta ceramah dulu. Alasannya saya ditunggu di sana, ditunggu di sana. Oh, kayak dia paling penting aja nih. Ada yang begitu? Qori juga begitu, qori. Ada qori, dia bilang, saya nanti baca Qur'annya sesudah ceramah. Waduh. Karena dia baca Qur'an dulu di mana gitu. Jamaah udah mau pulang baru baca. Kayak orang penting. Padahal bukan penting-penting amat dia. Saking mobilnya kredit belum lunas. Ngejar target itu kan. Ya karena maksa gitu loh. Lain betul dengan Pak Fadal. Tutup tokonya. Dia pakai ngaji. Kalau itu luar biasa. Ini nilai yang mahal loh Pak. Enggak ngoyo. Ya Allah, saya bilang di kota udah langka ini ulama begini. Yang menarik, dia itu sampai wafat tidak haji.
Ya bagaimana mau haji asal udah dapat 500.000 tutup. Padahal 500.000 hanya buat kebutuhan makan sehari-hari, bayar listrik, nyekolahin anak kan gitu ya. Bukan untuk haji, bukan. Kok bisa gitu? Ya itu tadi, saking takutnya. Datang pada beliau orang bolak-balik ngajak haji. Zaman dulu masih haji, belum umrah belum. Ngajak haji. Bolak-balik orang ngajak haji pada beliau. Kiai, saya berangkatin haji ya. Yang kadang-kadang yang datang pejabat, politisi, kadang-kadang pegawai, kadang-kadang pedagang. Beliau menolak halus. Terima kasih, terima kasih. Nanti kalau saya punya uang, saya akan haji sendiri. Lah kapan mau berangkat? Orang asal dapat 500.000 tutup. Dulu waktu saya diceritai guru saya masih belum paham. Belakangan saya paham. Itulah afafnya atau waraknya, kehati-hatiannya terhadap yang syubhat dari kiai. Beliau diberangkatin nggak tahu sumber uangnya dari mana. Maunya berangkat haji sendiri dari keringat sendiri jelas. Belakangan saya ngaji kitab-kitab fikih agak besar. Saya kemudian menemukan dalam Kanzur Raghibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin dan Majmu' Syarah Muhadzab. Ternyata di situ salah satu jawabannya saya temukan. Kalimatnya begini. Saya terjemahin aja karena waktu. Seorang anak boleh menolak diajak pergi haji oleh orang tuanya. Kenapa? Karena haji itu besar resiko diungkitnya. Diajak haji orang tua, walaupun yang ngajak orang tua, resiko diungkit-ungkit. Tahu diungkit-ungkit ya? Ya, disebut-sebut. Lu berterima kasih lu ya, udah gua hajiin. Nah, gitu. Itu kan ustadz kita itu di masjid kita yang hajiin, Pak. Kalau bukan kita nih jamaah nggak bakalan haji dia. Kalimat juga enak itu. Enak nggak kira-kira gitu? Sekarang aja belagu dia, udah laris ke sana kemari lupa sama Masjid Al Ihsan. Ada imam yang begitu? Atau ada jamaah yang mungkin begitu? Nggak enak kan? Maka beliau nggak mau diberangkatin haji oleh bupati kah, oleh jamaah nggak mau. Kata beliau pakai bahasa Jawa, ini terjemahnya, nanti kalau saya punya uang sendiri saya berangkat. Ya kata guru saya, kapan mau berangkat? Asal 500.000 tutup tokonya. Khawatir diungkit-ungkit. Ternyata benar. Ini ada cerita, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ada seorang bupati di Jawa Timur, singkat cerita ketangkep KPK. Korupsi sekian ratus miliar. Masuk penjara. Begitu masuk penjara, ditengok oleh anaknya kiai di Jawa Timur. Anak kiai kan kalau di Jawa Timur dipanggilnya Gus. Ada orang tanya, Gus itu apa sih Pak? Oh, Gus itu panggilan buat anak kiai yang pintar, yang soleh. Kalau yang nggak pintar, kalau yang nggak begitu soleh, akhlaknya, ya dus lah. Buat dus apa kardus, wallahu a'lam. Kalau yang pintar soleh, Gus gitu. Nah, oleh salah seorang anak kiai, Gus Bulan, ditengok ini bupati. Pak Bupati, gitu, pakai bahasa sono. Ya apa sampai ini? Kenapa Anda ini? Anda ini kan bupati, gajinya sudah cukup. Bupati itu dari baju sampai bensin dicukupi. Jangan-jangan istri bupati kalau ke salon anggaran resmi, saking sudah dicukupi semua. Ada tamu aja bupati kalau nyiapin makan resmi anggarannya, Pak. Makanya bupati mau ketamuan tulis bagian umum, kan begitu kan? Tulis bagian umum protokol bupati. Lu kenapa Anda masih korupsi juga segitu? Memang kurang apa? Kata Gus ini. Apa jawaban bupati? Begini Gus, jujur ya jujurnya. Itu saya segitu banyak uang, itu kebanyakan untuk memberangkatkan haji dan umrah tim sukses termasuk imam masjid. Pak Ihsan enggak umumnya. Termasuk imam masjid. Loh,
Bayangkan, politisi itu kan seringkali memberangkatkan ustadz imam masjid untuk pencitraan. Kata orang tebar pesona. Betul apa tidak? Masyarakat bilang, gak ada bupati kayak begini. Udah salamnya fasih, salamannya juga fasih. Salamnya fasih, apa namanya? Salamannya paham ya? Paham ya? Salamannya tempel juga fasih. Nggak taunya ketangkep KPK. Nah, saya belajar dari Mbak Fadl tentang wara, kehati-hatian, ini yang jahat. Ya Allah, inilah orang baru disebut ulama. Selama dia punya ilmu dan hati-hati, takut pada Allah, ulama. Baru yang ketiga disebut ahlad dzikri. Cuman ini kita belum terawih. Nanti aja kapan-kapan kita lanjutkan. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Sebab ini juga pembahasan yang menarik. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين